Rahayu, 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 Sakum Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Dinda Ayurnawati. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan menggarap beberapa wawancara bersama salah satu narasumber saya yang merupakan sudah saya pilih sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terkait bahasa. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu dengan narasumber yang sudah saya hadirkan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Rosa. Ya, selamat pagi Mbak Dinda. Oke, mungkin Bu Rosa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Oke, baiklah. Kita sebelumnya katanya kan kalau nggak kenalan terlebih dahulu kita nggak sayang nantinya. Jadi kita kenalan dulu ya. Perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rosa Ramadan. Saya sekarang menjabat sebagai guru di tempat daerah saya yaitu Trenggalek. Di sini saya juga diminta tolong oleh Mbak Dinda untuk menjadi salah satu narasumber. Saya sangat senang sekali tentunya. Selain menjadi guru bahasa Jawa, saya juga sangat suka sekali dengan sastra. Karena cita saya juga selain menjadi guru, saya juga ingin menjadi sastrawan. Seperti itu Mbak Dinda. Oke, wah, baru awal nih udah dengan dibuka dengan sebuah suguhan-suguhan yang tentunya sangat indah ya teman-teman. Jadi Bu Rosa ini sebagai seorang guru dan juga beliau memiliki harapan dan banyak ingin menjadi salah satu seorang sastrawati ya, karena perempuan jadi sastrawati seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin beberapa menit ke depan saya akan mengajak teman-teman untuk berbincang-bincang santai dengan Bu Rosa mengenai bahasa. Tapi sebelumnya teman-teman perlu diketahui bahwa tugas ini ya, video ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi kursus yang diadakan di Universitas Negeri Semarang yang diprakarsai juga oleh KMMI Kemendikbud, tepatnya dalam bidang Panotocoro Bahasa Jawa, Sistem Menulis Jawa, dan juga ada broadcasting teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang berminat untuk gabung mungkin di batch selanjutnya ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi dari kursus ini, seperti itu. Nah, langsung saja, tidak perlu berlama-lama ya Bu Rosa ya. Jadi saya ingin berbincang santai dengan Bu Rosa ini mengenai bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya memilih bahasa Jawa sebagai salah satu topik bahasan antara Bu Rosa dengan saya di pagi hari ini. Kenapa sih sebenarnya saya memilih bahasa Jawa? Ya, karena saya menyelaraskan dengan apa yang menjadi goals dari short course yang diadakan oleh KMMI ini. Karena ada Panotocoro, ada broadcasting dan penulisan, saya berniat untuk memilih bahasa Jawa ini sebagai bahan yang unik ya, bisa dikatakan unik, bisa dikatakan bahwa bahasa Jawa ini mengandung banyak sekali hal-hal yang perlu dibahas dan diulik di dalamnya. Bahasa Jawa itu sangat kaya, seperti itu. Nah, seperti itu mungkin pembukaannya. Teman-teman, langsung saja kita mulai diskusi dan bincang-bincang santai bersama Bu Rosa ini. Bu Rosa memasuki sesi pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang Bu Rosa rasakan ketika melihat kesalahpahaman atau ketidaksengajaan ketika Bu Rosa ini melihat karena banyak sekali ya mungkin aktivitas saat ini yang mungkin bisa dikatakan hal itu perlu dibahas ulang, dikaji ulang, karena bahasa Jawa ini kan sangat luas. Nah, seperti apa sih dan apa yang Ibu Rosa rasakan ketika melihat kesalahpahaman seperti itu Bu Rosa? Baik, untuk pertanyaan yang pertama ya Mbak Dinda, tentang melihat dan mendengar salah pengucapan, salah penulisan dan lain sebagainya. Untuk melihat sendiri sih sebenarnya saya sudah cukup banyak melihat di lingkungan sekitar, baik di televisi, di tetangga-tetangga saya yang mengucapkan kesalahan tersebut dan lain sebagainya.
Tapi menurut saya pribadi itu bukan merupakan kesalahan ya, karena terpengaruh oleh yang namanya dialek. Karena setiap daerah memiliki dialeknya masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai apa ya? Saya sendiri sebagai guru yang sudah tahu bagaimana pakemnya, aturannya dan sebagainya, tentunya memaklumi. Tapi bukan hal memaklumi kesalahan dan sebagainya. Kita harus melupakannya, tapi kita juga harus membenarkan bagaimana sih yang benar, bagaimana sih yang salah seperti itu. Tapi dengan cara yang baik agar mereka tidak. Untuk terkait masalah seperti itu kan banyak sekali di fenomena yang ada di Indonesia. Betul. Mulai dari lagu bahasa Indonesia yang sekarang banyak sekali trending di YouTube, trending 1, trending 2, lagu sebenarnya saya sudah hafal lagu Lost Doll, lagu Ojo Nangis, Plasteri, Lemah Teles, dan masih banyak lagi yang lainnya lagu bahasa Jawa yang selalu jadi trending. Di situ juga banyak sekali baginda kesalahan-kesalahannya, kesalahan penulisan kan ada ya. Penyanyi yang menyanyi itu mungkin bisa diucapkan dengan bahasa Jawa yang benar. Tapi saat ditulis kan itu ada tulisan bahasa Jawanya, ada linknya. Subtitlenya ya. Tapi di situ itu terjadi kesalahan seperti pemunculan judul ya. Judul lagu Ojo Nangis itu sebenarnya yang benar Aja Nangis bukan Ojo. Nah seperti itu Mbak Dida. Mungkin kurang lebihnya seperti itu kita bahas. Jadi menurut Bu Rosa nih teman-teman, sebenarnya kalau melihat seperti itu ya, dirasakannya itu memang ya agak miris ya, ya Bu Rosa ya. Miris banget. Agak miris memang, karena bahasa Jawa kan udah ada aturan nih teman-teman, sudah ada aturannya. Jadi ya sebisa mungkin kita sebagai pelaku bahasa, sebagai penikmat bahasa ya sebenarnya oh kok gitu ya, kok bisa ya gitu. Tapi karena sudah menjadi makanan santapan sehari-hari ya mungkin cara merubah mungkin agak sulit ya, dibutuhkan benar-benar waktu yang lama juga ya, seperti itu ya Bu Rosa ya. Iya, karena perubahan itu tidak instan, karena butuh proses dan step by step. Nah kemudian nih Bu Rosa ada pertanyaan yang kedua, gimana sih seingat Bu Rosa atau mungkin seberapa sering Bu Rosa, di tempat mana Bu Rosa melihat kesalahpahaman itu, ketidaksengajaan itu dalam pelafalan atau kesalahan berbahasa nih Bu Rosa? Di tempat mana saja ini dulunya saya kelas dari dulu menjadikannya di sekolah. Banyak sekali siswa-siswa saat menyampaikan presentasi atau karena saya berikan tugas untuk mengerjakan sesuatu terus kemudian untuk menampilkannya, memperlihatkannya kepada teman-teman, saat pengucapannya itu sudah terjadi kesalahan. Itu yang pertama di sekolah. Banyak sekali siswa saya seperti itu. Kemudian tempat yang kedua adalah di sekitar saya, karena saya tidak hanya di rumah dengan posisi mereka yang sangat kental sekali dengan dialek mereka, dengan hal seperti itu mungkin mereka sebagai orang awam tidak mengetahui tentang aturan-aturan tersebut. Menurut mereka masyarakat sekitar itu yang apa yang telah diucapkannya itu merupakan suatu kebenaran. Bukan hanya itu saja, tapi mungkin bukan di sekitar tempat kita, tapi banyak sekali di daerah-daerah lainnya mungkin. Karena saya kadang juga ada tur juga di berbagai daerah, seperti itu saya juga menjumpai kesalahan-kesalahan tersebut. Bahkan itu masih di daerah Jawa Mbak Dinda. Jadi kesalahan ini bukan terjadi cuma di daerah Jawa juga, tapi di luar daerah, di mana bahasa Jawa itu menjadi bahasa yang sangat trending di situ. Jadi tetap terjadi kesalahan. Oke, jadi menurut Bu Rosa ini tidak hanya di tempat umum saja, tapi sering gitu teman-teman, sering melihat bahkan dari suku Jawa juga itu dalam berbahasa Jawa pun terkadang masih ya bisa dibilang sering salah gitu. Jadi memang itu tadi teman-teman, butuh waktu, butuh proses step by step, karena bahasa Jawa itu sulit ya, dibilang sulit kenapa? Karena ada tingkatan-tingkatannya sendiri nih teman-teman, tidak seperti bahasa Indonesia yang mungkin hampir sama ya setiap tingkatan ya Bu Rosa ya. Tapi kalau di bahasa Jawa itu banyak sekali tingkatan-tingkatannya, seperti itu teman-teman. Baik nih teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Bu Rosa. Jadi kapan ya Bu Rosa ini mulai beradaptasi dengan melihat tentunya, mendengarkan juga terkait kesalahpahaman itu tadi. Padahal Bu Rosa sudah tahu kalau hal itu salah ya, hal itu kurang benar, tapi Bu Rosa berusaha beradaptasi dengan
ketidaktepatan ya, mohon maaf, ketidaktepatan mengenai hal-hal yang berbau bahasa Jawa itu, Bu Rosa. Untuk kapan tepatnya itu mulai saya sejak duduk di kelas 1 SMA ya teman-teman. Jadi di situ, tapi sebelumnya kita flashback dulu ke awal-awal saya tahu dengan bahasa Jawa. Dari kecil saya sudah, bahasa ibu saya itu adalah bahasa Jawa. Jadi saya sudah mengetahui bahasa Jawa itu seperti apa dan sebagainya. Tapi di saat seperti itu, saya masih belum mengetahui bagaimana sih yang cara pengucapan yang benar atau cara penulisan yang benar. Itu saya sangat kurang sekali akan hal itu, karena mungkin di situ masih kecil dan orang tua saya juga bukan seorang guru, sangat berbeda. Orang tua saya itu merupakan petani, jadi mereka mungkin beliau kurang akan bahasa Jawa itu sendiri. Kemudian saya duduk di kelas 1 SMA. Di situ saya banyak sekali pengalaman yang mulai sejak itu saya mulai belajar untuk bagaimana sih cara pengucapan bahasa Jawa yang benar itu. Karena pada saat itu saya dituntut oleh guru saya saat saya izin ke kamar mandi. Guru saya itu sangat orangnya itu sangat perfect, jadi sangat tidak suka dengan kesalahan. Tapi dengan akan hal itu, dengan teguran beliau, saya jadi tahu dan saya akan memperbaiki kesalahan tersebut. Satu lagi, ini sangat saya ingat sekali. Saat saya ingin mengikuti lomba baca geguritan, kan di situ mengucapkan judul dulu ya. Sepertinya contohnya judulnya Jagate Kanistan. Kan kalau karya bahasa Jawa itu dibilang dening. Nah di situ saya nggak tahu nih kalau D itu dibaca D itu dibaca D. Kalau di bahasa Jawa dening, karena di situ nggak pakai H. Kan ada do kan. Tapi saya nggak tahu. Terus itu berulang-ulang dibenarkan. Ternyata itu saya baru tahu kesalahan saya, bahwa bukan bacanya itu bukan dening, tapi yang benar itu dening. Nah, saya itu sangat membekas sekali sampai sekarang. Jadi saya terus ingat. Karena teguran tersebut saya menjadi tahu sampai sekarang. Oke, baik teman-teman. Jadi pengalaman Bu Rosa ini merupakan juga sama-sama belajar ya, sama-sama belajar dari kesalahan terkait pembelajaran bahasa Jawa seperti itu teman-teman. Nah, Bu Rosa selanjutnya, mengapa sih Bu Rosa memilih untuk tetap stay, untuk tetap bersama ya, tetap belajar bahasa Jawa, padahal kita sudah memasuki era yang sangat maju, sangat berkembang pesat, teknologi yang tidak ada batasannya ini. Apa sih alasannya, mengapa memilih seperti itu Bu Rosa? Alasannya ini menurut saya sangat mendalam, karena sejak kecil saya belajar dengan bahasa Jawa, saya tumbuh dengan bahasa Jawa, saya berkembang dengan bahasa Jawa. Tentunya saat saya besar saya tidak ingin kehilangan masa-masa di mana bahasa Jawa itu merupakan bahasa yang menjadi proses perkembangan saya menuju dewasa. Jadi saya tidak ingin kehilangan itu. Karena bahasa pertama kali saya merupakan bahasa Jawa, jadi saya tidak ingin bahasa itu punah dengan bahasa-bahasa asing lainnya yang mungkin jauh lebih keren dan lain sebagainya. Tapi menurut saya bahasa Jawa itu merupakan bahasa terkeren yang saya pelajari. Tepuk tangan dulu dong teman-teman, bahwa menurut Bu Rosa bahasa Jawa ini bahasa terkeren ya, terkeren yang Bu Rosa pelajari. Wah, tentu ini sangat bisa membuat saya untuk belajar bahasa Jawa dengan lebih giat lagi, seperti itu. Selanjutnya Bu Rosa, siapa sih sebenarnya yang berperan menjadi agent of change dari kesalahpahaman atau ketidaktepatan dalam berbahasa Jawa seperti ini nih Bu Rosa? Sebagai agent of change ini sebenarnya, dengan pertanyaan Mbak Dinda ini, banyak mungkin dari teman-teman yang menontonnya akan berpikiran, oh tentunya guru dong, karena guru itu lebih tahu, pakar bahasa dong, karena pakar bahasa itu lebih tahu bagaimana aturannya dan sebagainya. Tapi Mbak Dinda, bukan hanya guru saja yang memiliki agent of change untuk mempertahankan bahasa Jawa itu sendiri, tapi dari semua kalangan, baik anak kecil, remaja, dewasa, itu mempunyai kewajiban, terutama untuk masyarakat Jawa itu sendiri, karena bahasa Jawa merupakan bahasa dari masyarakat Jawa, suku Jawa itu sendiri. Sebagai masyarakat Jawa, tentunya kita harus mempertahankan dan melestarikan seperti itu, melakukan perubahan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada
sehingga bahasa Jawa tetap lestari dan lebih maju di kancah internasional. Kan sekarang banyak sekali kan lagu-lagu bahasa Inggris yang dimix dengan lagu bahasa Jawa. Seperti itu. Oke, jadi menurut Bu Rosa ini banyak sekali yang seharusnya dilakukan, tidak hanya guru saja, tetapi ya lingkungan sekitar juga berhak untuk menjadi agent of change dari kesalahpahaman atau ketidaktepatan dalam berbahasa Jawa itu. Nah, terakhir nih Bu Rosa, saya ingin bertanya, bagaimana sih pendapat dari segi, mungkin kalau Bu Rosa dari segi guru, nah ini bagaimana pendapat Bu Rosa menghadapi masalah yang mungkin bisa dianggap cukup besar ya Bu Rosa ya? Dianggap cukup besar karena semakin kesini semakin ya gak kaprah gitu. Kalau orang Jawa itu gak kaprah banget gitu. Nah, seperti apa sih bagaimana pendapat Bu Rosa kalau ada kasus seperti ini, dan mungkin apa ya, problem solvingnya itu seperti apa Bu Rosa? Problem solving, pemecahan masalah dari berbagai kejadian atau fenomena yang terjadi di masyarakat atau lingkungan sekitar kita mengenai kesalahan dalam berbahasa Jawa. Ini salah satu contohnya dan salah satu caranya adalah belajar. Karena belajar adalah merupakan apa ya, sebuah proses menuju perubahan. Karena tanpa belajar kita nggak akan bisa berubah, bakal stuck di situ aja. Kalau nggak bisa. Seharusnya dengan ketidakbisaan kita itu dengan belajar, maka kita akan menjadi bisa dan mahir seperti itu. Jadi untuk para kaum pemuda nih, para bibi-bibi, khususnya untuk para pemuda nih Mbak Dinda, harus belajar banget nih, harus apa ya, mempunyai ketekunan untuk belajar bahasa Jawa itu sendiri. Karena bagaimanapun masa depan bangsa itu ada di pemuda. Mbak Dinda ini termasuk salah satu golongannya. Jadi Mbak Dinda harus belajar karena banyak sekali sekarang itu aplikasi, terus channel-channel YouTube banyak sekali yang mengupload atau mempersuguhkan tentang bagaimana cara pengucapan bahasa Jawa yang baik dan benar, penulisan baik dan benar, dan di situ masih banyak berbagai hal-hal yang terkait dengan bahasa Jawa itu sendiri. Jadi sebagai pemuda kita harus tetap belajar dan belajar. Oke. Luar biasa nih teman-teman. Mungkin teman-teman kalau melihat wawancara ini mungkin juga bersemangat juga kan ya tentunya. Harus dong. Saya ini kalau melihat Bu Rosa dari awal sampai akhir itu tertarik teman-teman, dan juga kagum ya, masih ada generasi-generasi yang hebat dan juga bangga dengan adanya bahasa Jawa seperti itu teman-teman. Mohon izin Bu Rosa, saya ingin menyimpulkan dari wawancara dari awal sampai akhir ya. Jadi pada intinya, meskipun ada kesalahpahaman, ketidaktepatan dalam pelafalan bahasa Jawa, itu adalah hal yang bisa dianggap umum dan juga sering terjadi di sekitar kita. Namun, yang paling penting dari problem solving atau mungkin apa sih yang harus kita lakukan, salah satunya juga harus belajar itu tadi. Karena kalau kita lihat ya Bu Rosa ya, bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia itu sudah sangat-sangat berbeda. Contoh kecil ya Bu Rosa ya, kalau di bahasa Indonesia makan ya makan gitu. Tapi kalau di bahasa Jawa, kalau makan itu sudah beda. Setiap tingkatan ada mangan, ada nedo, ada dahar atau bukan, ada maem juga ya. Jadi sangat beraneka ragam, sangat bervariasi, dan tentu itu semua karena belajar. Long life education. Kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak ada kemauan, kalau kita nggak ada niat, ya udah kita sampai itu aja. Seperti itu ya menurut saya. Nah, jadi teman-teman, pada intinya kita harus sadar, kita harus ada kemauan, dan juga tidak berhenti selalu haus akan ilmu, dan juga tentunya long life education, karena semua berawal dari diri sendiri. Ya, sekali lagi, manusia bukan ember yang harus diisi, tapi manusia adalah api yang harus dinyalakan. Mungkin itu saja teman-teman atas wawancara bersama Bu Rosa. Terima kasih waktunya Bu Rosa ya. Terima kasih kembali Mbak Dinda. Karena sudah mau direpoti, sudah mau diganggu. Ya, kita bincang-bincang santai, mungkin ada waktu 20 menit yang
ya lebih sedikit ya Bu Rosa ya tadi ya. Ya. Perbincangan yang sangat menarik ya. Semoga video ini, tayangan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semuanya yang ada di rumah, dimanapun teman-teman berada. Semoga memberikan manfaat yang luar biasa kepada teman-teman. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan juga jadilah manusia yang bisa memanusiakan manusia. Saya Dinda Ayu Ernawati, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas Negeri Surabaya, mengucapkan terima kasih. Masang pulut neng dhuwur cemara, mbok menawi luput, kula nyuwun pangapura. Rahayu, 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 sagung dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.